Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali Muhammad wa ba'du. Wa qad qala Allah ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari terus dan tidak henti-hentinya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat, rahmat dan karunia yang tidak terhingga, jika dihitung pun tidak mampu kita hitung. Terutama nikmat iman, Islam, kesehatan dan tentunya kesempatan, sehingga di Syahrul Mubarakah, di penghulu hari ini, kita masih bisa bertemu di masjid yang penuh berkah ini dalam rangka melaksanakan kewajiban kita sebagai umat Islam, yakni salat Jumat secara berjamaah. Dan salawat serta salam mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan mudah-mudahan kita berharap semoga di akhirat kelak kita akan mendapatkan syafaat dari beliau. Dan tidak lupa kami menyampaikan, mari terus menghidupkan, memperbaharui takwa dalam hati kita, sehingga kemudian kita tidak sedikit pun berani melakukan larangan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tidak sedikit pun berani meninggalkan seluruh perintah-perintah yang telah diwajibkan kepada kita sekalian. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah, tidak terasa kita telah berada di 16 Ramadan. Itu artinya kita telah melewati 15 hari pertama di bulan Ramadan dan menyisakan kurang lebih 13 atau 14 hari lagi ya di bulan Ramadan ini, dan Ramadan akan pergi meninggalkan kita. Ibarat mendaki gunung, kita ini telah lewat dari puncaknya. Di hari pertama hingga 15 itu bagaimana kita tertatih-tatih mendaki dengan nafas terengah-engah menuju puncak Ramadan, yaitu tanggal 15. Dan hari ini kita sedang menuruni tangga-tangga Ramadan itu. Tapi bukan berarti kemudian ketika menuruni tangga-tangga Ramadan itu lebih mudah. Tentu saja tidak. Tapi menuruni tangga-tangga Ramadan hingga akhir Ramadan itu sangat sulit. Ibarat turunan dia adalah turunan yang terjal berduri, berkelok-kelok dan licin. Ketika kemudian kita tidak fokus dan tidak kuat dalam berpijak, kita akan tergelincir. Jika di 15 hari pertama kemarin kemudian kita melihat banyak orang yang gugur, banyak yang tidak lagi berpuasa dengan alasan tidak mampu, maka di 15 hari terakhir ini akan lebih banyak kita saksikan orang yang gugur dan tergelincir bahkan jatuh. Padahal di 15 hari terakhir atau 10 hari terakhir itu adalah puncak Ramadan. Ramadan itu jika diibaratkan seperti piramida terbalik, yang mana kerucutnya di bawah mengecil dan di atas bidangnya lebih besar. Karena kemuliaan Ramadan sesungguhnya terletak di akhir-akhirnya. Di antara kemuliaan-kemuliaan bulan Ramadan
di 10 atau 15 hari terakhir adalah malam Lailatul Qadar, yaitu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Kalau kita konversi atau kita hitung dalam hitungan tahun, maka kita akan mendapati angka 83 tahun, 3 bulan, 3 hari. Dapatnya segitu, Pak. Kalau kita mengacu usia Nabi Muhammad SAW yang hanya 63 tahun dan sekian, maka masih punya bonus sekitar 20 tahun. Nah, kalau seandainya malam Lailatul Qadar ini kita dapatkan sejak kita balik, misalnya usia 15 tahun yang lalu dan sekarang usia kita sudah 30 tahun, maka sudah mendapatkan 15 kali malam Lailatul Qadar. Kali Jo, 83 tahun, 3 hari, 3 sekian, itu dengan 15 kali. Tentu so banyak. Amal kita sudah banyak. Lailatul Qadar, para ulama bersepakat termasuk Syekh Wahbah Al-Zuhaili dalam kitabnya Tafsir Al-Munir dikatakan bahwasanya Lailatul Qadar itu diartikan sebagai malam keagungan atau malam penuh kemuliaan. Dan pada malam Lailatul Qadar ini, para ulama, kebanyakan ulama bersepakat bahwasanya malam Lailatul Qadar adalah malam awal diturunkan Al-Quran secara keseluruhan dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia melalui perantara malaikat Safarah Kiramil Bararah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Qadar ayat 1, "Inna anzalnahu fi lailatul qadar." Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Dan di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala juga menjelaskan, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an." Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran. Dan di ayat yang lain juga dikatakan, "Inna anzalnahu fi lailatil mubarakah, inna kunna munzirin." Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran pada malam yang berkah, yaitu malam bulan suci Ramadan. Sesungguhnya kamilah yang memberikan peringatan. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia, Al-Quran itu nanti kemudian diturunkan berangsur-angsur melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW, sebagaimana yang kita ketahui kesepakatan para ulama selama 23 tahun. Tujuannya apa? Kenapa kemudian Al-Quran setelah di langit dunia tidak diturunkan langsung satu kali 30 juz kepada Nabi Muhammad? Tujuan yang pertama menurut para ulama tafsir adalah agar kemudian menjadi jawaban atas kebutuhan Nabi Muhammad pada saat itu. Yang kedua, menjadi penjelas realitas kehidupan, kondisi kehidupan masyarakat Arab pada masanya. Yang ketiga, sebagai penanda peristiwa yang terjadi pada saat itu. Kemudian yang keempat adalah sebagai guidance of life atau guidance of book, yaitu petunjuk, buku petunjuk dalam hidup. Jadi kalau ada masalah, maka kemudian Rasulullah menunggu jawaban itu dari datangnya wahyu yang disampaikan oleh malaikat Jibril. Dan yang terakhir adalah kenapa diturunkan secara berangsur-angsur, agar umat manusia dengan mudah memahami hukum atau syariat Islam. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Imam Zamakhsyari berkata bahwasannya Allah mengagungkan Al-Quran dari 3 sisi. Yang pertama adalah menisbahkan penurunannya Al-Quran kepada dirinya,
dan menjadikan hal itu khusus baginya, bukan makhluk lain. Kemuliaan yang kedua adalah Al-Quran disebutkan dalam ayat-ayat Al-Quran itu memakai dhamir. Misalnya inna anzalna pakai dhamir hu. Hu itu menunjukkan kepada Al-Quran, tidak menggunakan lafadznya. Ini merupakan pengakuan yang masyhur, sehingga Al-Quran sekalipun tidak disebut dengan lafadznya Quran, orang sudah tahu dan sangat jelas. Yang ketiga, turunnya Al-Quran, diturunkan Al-Quran itu mengikat nilai pada waktu saat diturunkannya. Misalnya ketika diturunkan di bulan Ramadan, maka bulan Ramadan itu jadi mulia. Ada satu malam yang disebut malam Lailatul Qadar. Kemudian kemuliaan malam Lailatul Qadar yang kedua adalah pada malam Lailatul Qadar ini Allah menurunkan takdir manusia dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia selama setahun. Jadi ketika malam Lailatul Qadar tiba, maka takdir kita diturunkan ke langit dunia. Nanti kemudian Allah tinggal berikan satu-satu kepada kita. Sebagaimana pendapat Imam Zamakhsyari yang mengatakan bahwasanya maka malam Lailatul Qadar adalah malam menakdirkan dan menentukan perkara-perkara. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ad-Dukhan ayat 4. Fiha yufraku kullu amrin hakim. Pada malam itu atau malam Lailatul Qadar dijelaskan segala urusan yang penuh hikmah. Tak hanya itu, tak hanya kemudian Allah menurunkan takdir manusia, tapi Allah juga kemudian menjanjikan pada malam Lailatul Qadar ini dilipat gandakan pahala dari amal ibadah umat manusia. Dan barang siapa yang melakukan kebajikan pada malam itu, maka akan dilipat gandakan 1000 kali lipat lebih dari malam-malam sebelumnya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam kemuliaan itu lebih baik daripada malam 1000 bulan. Jika pada malam-malam di luar Ramadan atau malam-malam Ramadan di luar Lailatul Qadar, pahala umat manusia yang beribadah khususnya umat Islam itu dilipat gandakan 10 kali, maka di malam ini, di malam Lailatul Qadar ini, pahala amal ibadah dilipatkan 1000 kali lipat. Akan tetapi hal ini juga berlaku kepada dosa-dosa dan perbuatan maksiat. Apabila di malam Lailatul Qadar ini kemudian kita melakukan dosa dan maksiat, maka dosa kita akan dikalikan 1000 kali lebih juga. Maka kemudian para ulama ketika sudah sampai pada 15 hari terakhir Ramadan, terlebih di 10 hari terakhir Ramadan, mereka mengencangkan sabuknya dan lebih banyak melakukan kebaikan-kebaikan. Dalam hadis dikatakan bahwasanya man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban ghafirallahu ma taqaddama min dzambih. Ya, barang siapa yang beribadah pada malam Lailatul Qadar dengan penuh keimanan dan berharap pahala dari Allah, maka mereka akan diampuni dosanya yang telah lampau. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Adapun kemuliaan yang keempat, pada malam ini, pada malam Lailatul Qadar, para malaikat Allah itu turun ke bumi yang dipimpin oleh malaikat Jibril. Wa nunazzilul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Pada malam ini atau pada malam itu turun malaikat dan ruh atau Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur urusan.
Apa tujuan Allah kemudian menurunkan malaikat ke bumi pada malam Lailatul Qadar? Para ulama mengatakan bahwasanya malaikat turun ke bumi dari setiap penjuru langit dan Sidratul Muntaha, dan Jibril yang tinggal berada di antara Sidratul Muntaha pun juga ikut turun. Mereka datang untuk mengaminkan doa-doa umat manusia hingga terbitnya fajar. Sehingga Rasulullah SAW ketika malam Lailatul Qadar selain kemudian memperbanyak ibadah, beliau juga memperbanyak berdoa kepada Allah, memohon pinta apapun itu, terutama yaitu memohon pinta untuk diampunkan. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Adapun keutamaan yang kelima, malam Lailatul Qadar dipenuhi dengan kebaikan, keberkahan dan kedamaian, serta kesejahteraan dan keselamatan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Salamun hiya hatta matla'il fajr." Sejahteralah malam itu hingga terbitnya fajar. Malam Lailatul Qadar itu penuh keberkahan dan kesejahteraan, keamanan serta keselamatan. Pada malam ini Allah tidak menakdirkan keburukan sedikit pun. Yang ada hanya takdir tentang keselamatan dan kesejahteraan. Berbeda, kata ulama, dengan malam-malam lain. Kalau malam lain ketika Allah menurunkan takdir tentang keselamatan, maka Allah juga secara bersamaan akan menurunkan takdir tentang bencana bala. Para ulama berpendapat bahwasanya di malam Lailatul Qadar ini para umat manusia dijamin akan selamat dari seluruh godaan syaitan. Karena pada malam Lailatul Qadar ini syaitan betul-betul dibelenggu dan tidak bisa berbuat apa-apa. Sehingga kalau kita membaca kitab-kitab tafsir, nanti kita akan mendapatkan kalimat yang sangat luar biasa. Ketika malam Lailatul Qadar itu, malaikat sambil kemudian mengaminkan doa-doa manusia di bumi, mereka berdoa kepada Allah, "Ya Allah, berikanlah kami banyak kebaikan sebagaimana orang-orang yang sedang beribadah di Mekah dan Madinah." Itulah doa para malaikat ketika kemudian di malam Lailatul Qadar. Oleh karenanya di sisa Ramadan yang kurang lebih 3 atau 14 hari lagi, mari kita maksimalkan dengan sebaik-baiknya untuk kemudian menutupi kekurangan-kekurangan di bulan-bulan atau di hari-hari di Ramadan 15 hari pertama kemarin. Ya, Rasulullah telah mengajarkan kita banyak hal, salah satunya doa. Di antaranya adalah doa yang selalu dilantunkan oleh para imam-imam kita di masjid-masjid kita. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anhu. Dan yang kedua, selain kemudian kita berdoa agar kemudian diampuni, kita juga mari kita maksimalkan dengan membaca Al-Quran, menggiatkan kembali solat berjamaah kita di masjid, menggiatkan kembali solat tarawih kita, semarakkan kembali Ramadan ini dengan berbagai kebaikan, sedekah, infak, dan nanti disempurnakan dengan berzakat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbalallahu minni minna wa minkum taqabbal ya karim. Innahu huwal ghafurur rahim.